Halo, apa kabar? Senang banget nih bisa nemenin Anda lagi di sini. Sebentar lagi kan udah mau akhir tahun ya. Iya nih, nggak kerasa. Biasanya suasana jadi lebih, em, gimana ya? Lebih banyak yang beramal gitu ya. Suasana liburan mungkin, atau sekalian ngejar batas akhir tahun pajak? Betul. Musim memberi lah ya. Iya, musim memberi. Nah, kita semua setuju lah ya, memberi itu baik. Tapi, eh, pernah nggak sih Anda mikir, gimana caranya memberi yang paling bikin kita bahagia? Ada gagasan menarik nih, mungkin agak-agak beda dari biasanya. Katanya, memberi diam-diam, tanpa perlu orang tahu, itu punya kekuatan sendiri. Menarik tuh. Memberi diam-diam. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba ngulik lebih dalam soal hubungan antara memberi, ya entah itu uang atau waktu kita, sama rasa bahagia. Fokus utamanya nih soal gagasan memberi tanpa perlu gembar-gembor, tanpa orang lain tahu. Oke. Sumber kita kali ini spesifik banget dari bab 11 buku The Happiness Files, Insights on Work and Life, karya Arthur C. Brooks. Judul babnya aja udah pas banget. Berikan uang Anda, berikan waktu Anda, jangan beritahu siapapun. Wah, judulnya aja udah langsung to the point ya. Banget. Jadi misi kita hari ini, kita coba kupas tuntas, kenapa sih memberi yang nggak dipublikasiin, atau bahkan anonim itu, kok bisa bikin bahagia yang lebih asli, lebih awet gitu buat si pemberi. Kita coba bongkar deh argumen sama bukti dari bab ini. Siap ya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Siap-siap. Ayo. Oke, kita mulai dari yang dasar dulu ya. Kayaknya udah umum banget nih kalau memberi itu ada hubungannya sama perasaan kita, sama ya kesejahteraan lah. Iya. Sumber kita ini juga setuju, katanya memberi secara sukarela itu salah satu cara paling cepat dan bisa diandelin buat naikin mood sama kepuasan hidup jangka panjang. Ada studi tahun 2016 tuh dari Nielsen dan kawan-kawan katanya. Betul. Dan ini bukan cuma perasaan anak aja loh. Ada dasar ilmiahnya. Kalau kita lihat dari sisi neurologis ya, tindakan memberi itu ternyata nyalain area di otak kita yang hubungannya sama rasa seneng, sama penghargaan. Oh gitu ya. Iya, ada penelitian yang nunjukin ini, misalnya dari Harbaugh dan timnya tahun 2007. Bahkan ini sampai ke level hormon loh. Ada eksperimen menarik nih, tahun 2011 oleh Baraza DKK. Eksperimen gimana tuh? Jadi mereka nemuin kalau kadar hormon oksitosin itu loh hormon cinta atau ikatan sosial gitu, dinaikin dikit aja orang jadi sekitar 48% lebih royal gitu dalam memberi sumbangan. Jadi emang ada respons biologis yang nyata di balik memberi itu. Wah, sampai segitu ya efeknya. Berarti jelas ya secara umum, memberi itu emang bikin senang dan ada penjelasan ilmiahnya. Tapi yang bikin penasaran, dan ini inti dari bab 11 yang kita bahas, itu soal memberi secara diam-diam. Ada konsep keren banget nih dari abad ke-12. Oh ya? Dari siapa? Dari seorang filsuf Yahudi terkenal, namanya Maimonides. Dia bikin semacam kayak tangga kebajikan gitu dalam beramal. Ada 8 tingkat. 8 tingkat? Iya. Tingkat paling tinggi itu kalau kita ngasih orang lain kesempatan buat mandiri. Kayak modal usaha atau kerjaan gitu. Nah, persis di bawahnya itu ada yang namanya amal buta ganda. Amal buta ganda. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini dia. Coba dijelasin deh. Oke, konsep buta ganda ini emang menarik banget sih. Maksudnya gini, Anda sebagai pemberi itu nggak tahu persis siapa orang yang nerima bantuan Anda. Terus si penerima juga nggak tahu siapa Anda yang ngasih. Oh, jadi sama-sama nggak tahu ya? Betul, sama-sama nggak tahu. Kenapa ini penting menurut Maimonides? Beliau ini kan banyak dipengaruhi filsuf Yunani kuno kayak Aristoteles ya, yang percaya kalau kebahagiaan sejati, mereka nyebutnya eudaimonia, itu nggak lepas dari tindakan berbudi luhur dari kebajikan. Eudaimonia. Iya, jadi pandangan Maimonides semakin pribadi atau rahasia gitu sebuah tindakan amal, semakin otentik kebahagiaan yang didapat si pemberi. Sebaliknya, makin si penerima tahu siapa yang ngasih, tingkat kebajikannya di tangga itu jadi turun gitu. Wah, dalam juga ya. Jadi Maimonides udah mikirin soal motivasi murni versus, ya pamer lah ya. Jauh sebelum ada psikologi modern, keren banget. Iya kan? Kayak ada benang merahnya gitu. Dan ternyata, pandangan kuno ini nggak cuma jadi catatan sejarah aja ya. Sains modern juga neliti nih kan. Iya, betul banget. Ada studi yang cukup relevan nih. Dari tahun 2015, dipublikasiin di Jurnal Riset Pemasaran Internasional oleh Wang dan Tong.
Oke, Wang dan Tong. Mereka bikin eksperimen buat bandingin gimana sih rasanya, gimana tingkat kebahagiaan orang setelah mereka nyumbang terang-terangan dibanding kalau nyumbangnya diem-diem atau anonim. Nah, ini dia. Hasilnya gimana tuh? Beneran beda rasanya? Ternyata beda. Tapi, nah ini ada syaratnya nih. Oh, ada syaratnya. Iya, studi itu nemuin kalau buat orang-orang yang punya, apa ya istilahnya, identitas moral tinggi, gampangnya ini orang yang ngerasa kalau jadi orang baik, punya nilai moral kuat, itu penting banget buat jati diri mereka. Oke, orang yang peduli banget sama moralitas gitu ya. Betul. Buat kelompok ini, memberi secara diam-diam atau nggak dipublikasiin, itu bikin mereka ngerasa sekitar 16% lebih bahagia dibanding kalau mereka memberi terus ya ketahuan orang atau dipublikasiin. Wow, 16% itu lumayan signifikan ya bedanya. Iya, lumayan. Tapi menariknya, buat orang yang identitas moralnya nggak sekuat itu, ternyata nggak ada perbedaan signifikan di rasa bahagianya. Mau dipublikasiin atau nggak, ya sama aja gitu rasanya buat mereka. Menarik banget. Kok bisa gitu ya? Kenapa justru yang peduli moralitas malah lebih senang kalau nggak ketahuan? Apa penjelasannya kira-kira? Nah, para peneliti ini menduga gini, emang sih kalau kita memberi terus banyak yang tahu, reputasi kita bisa naik kan? Dianggap dermawan gitu. Iya. Pencitraan positif lah ya. Tapi justru buat orang yang sangat peduli sama nilai moral dan suka merenung gitu reflektif, pujian atau pengakuan publik itu malah bisa bikin mereka jadi ragu sama motivasi diri sendiri. Ragu gimana maksudnya? Jadi kayak mikir, aku ngasih ini beneran tulus mau bantu atau cuma biar kelihatan baik aja ya? Gitu. Keraguan ini katanya bisa meredupkan semacam cahaya hangat kebahagiaan, istilah kerennya warm glow, yang seharusnya muncul murni dari tindakan memberi itu sendiri. Jadi semacam konflik batin gitu ya, antara niat baik asli sama keinginan buat diakui orang lain. Bisa dibilang gitu. Dan ini sebenarnya bukan ide baru juga loh. Kalau kita lihat, ada kemiripan sama ajaran di banyak tradisi. Contohnya? Contohnya di Alkitab ada ayat yang intinya bilang jangan lakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat, nanti nggak dapat upah dari Bapa di sorga. Jadi kayaknya ada semacam kearifan universal yang bilang kalau ya motivasi di balik tindakan itu penting banget buat rasa yang kita dapat. Oke. Ini makin jelas nih. Jadi kalau kita mau ngerasain kebahagiaan yang lebih dalam, lebih asli dari memberi, kayaknya kuncinya ada di ngelakuinnya secara pribadi atau anonim sebisa mungkin ya. Kayaknya gitu arahnya. Terus gimana dong cara praktisnya biar kita bisa ngerasain manfaat ini? Bab 11 di buku ini pasti ngasih tips kan? Pasti ada. Tapi sebelum ke tips spesifik dari bab itu, ada satu fondasi penting banget yang perlu kita ingat terus nih. Mungkin nggak eksplisit disebut tips, tapi ini dasarnya banget. Apa tuh? Tindakan memberi itu harus sukarela. Iya benar juga. Sukarela ya? Ingatkan studi Nelson yang disebut di awal tadi. Manfaat naiknya mood itu cuma muncul kalau kita memberi atas kemauan sendiri. Bukan karena dipaksa, disindir, atau ya ngerasa tertekan lah. Ini dasarnya. Tanpa ini, tips lain mungkin nggak terlalu ngefek. Oke, dicatat. Harus sukarela. Nggak boleh karena terpaksa. Sip, fondasi udah kuat. Sekarang tips praktis dari bab 11 itu apa aja? Nah, tips kunci kedua yang ditekankan di bab 11 adalah jadikan pemberian Anda sebagai cara untuk mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri lewat memberi. Gimana tuh? Ada kutipan bagus di bab itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Intinya, mengekspresikan siapa diri kita, apa yang kita anggap penting, itu sendiri udah bikin bahagia. Contoh gampangnya nih, kita biasanya lebih happy kan kerja di tempat yang sejalan sama nilai-nilai kita? Iya sih, bener banget. Atau yang ngasih ruang buat kita berkreasi gitu. Ya, itu dia. Terus hubungannya sama memberi gimana? Ternyata memberi itu bisa jadi salah satu cara kuat buat mengekspresikan diri kita. Oke. Bahkan ada riset yang dirujuk di bab itu dari Rifin dan timnya tahun 2021. Mereka nemuin hal yang cukup unik sih menurutku. Apa tuh? Cuma dengan ngasih orang kesempatan kecil buat ekspresiin preferensi mereka, sesimpel ditanya lebih suka kucing atau anjing, itu udah cukup bikin mereka jadi lebih dermawan di tugas berikutnya. Hah? Serius? Cuma ditanya suka kucing atau anjing? Iya, kayaknya ekspresi diri sekecil apapun itu bisa ngebuka keran kemurahan hati kita gitu loh. Wah,
Unik banget ya. Jadi gimana kita terapin prinsip ekspresi diri ini pas mau beramal atau memberi? Aplikasinya sebenarnya cukup masuk akal sih. Carilah tujuan amal atau bentuk pemberian yang benar-benar klik, yang nyambung sama nilai-nilai, minat atau perasaan Anda secara pribadi. Jadi jangan ikut-ikutan aja gitu ya. Nah, itu dia. Jangan cuma karena lagi rame dibicarain atau karena teman-teman pada nyumbang ke sana, kalau hati Anda nggak sereg, kalau nggak beresonansi, ya lewatin aja. Pilihan tuh banyak banget kok. Kayak yang disebut di buku, di Amerika aja katanya ada jutaan organisasi nirlaba dan tempat ibadah. Pasti adalah satu atau dua yang cocok sama hati Anda. Bisa kasih contoh nggak biar lebih kebayang? Misalnya nih, Anda itu peduli banget sama isu lingkungan dan kesejahteraan hewan misalnya. Oke. Mungkin donasi anonim ke tempat penampungan hewan lokal, atau ikut aksi bersih-bersih pantai diem-diem tanpa perlu posting di medsos, itu bakal terasa jauh lebih memuaskan buat Anda pribadi, lebih ngena, dibanding misalnya ikut nyumbang ke acara penggalangan dana besar buat isu lain yang lagi tren tapi nggak terlalu Anda jiwai. Pilihannya personal banget jadinya. Oke, jadi kuncinya cari yang gue banget gitu ya, yang benar-benar mewakili apa yang kita peduliin. Biar lebih tulus juga kali ya jadinya. Tepat. Dan meskipun belum ada studi spesifik yang neliti gabungan efek ekspresi diri dan memberi anonim secara bersamaan, logikanya ini tetap bermanfaat banget. Kenapa tuh? Karena saat Anda memberi ketujuan yang mencerminkan siapa diri Anda, bahkan tanpa ada yang tahu, Anda itu sebenarnya lagi ngomong ke diri sendiri. Ini loh nilai yang aku pegang, ini yang penting buat aku. Anda lagi memperkuat identitas moral Anda dari dalam. Ah iya. Penguatan internal gitu. Betul, dan seperti yang kita bahas tadi kan, identitas moral yang kuat itu penting banget buat ngerasain kebahagiaan yang otentik dari memberi. Jadi nyambung lagi ke sana. Masuk akal banget penjelasannya. Tapi mungkin ada yang kepikiran gini. Wah, kalau gitu sekarang aku tahu dong rahasianya biar lebih bahagia pas memberi. Lakuin diem-diem, terus pilih yang sesuai hati. Nah, pertanyaan isengnya nih. Jangan-jangan kalau kita ngasih dengan niat pengen dapat kebahagiaan yang lebih dalam ini, malah jadi nggak murni lagi. Mirip kayak niat nyari reputasi tadi. Apakah dengan kita ngobrolin rahasia ini, kita justru ngerusak manfaatnya? Itu pertanyaan bagus banget, dan wajar kalau muncul semacam paradoks ya jadinya. Iya kan? Kabar baiknya nih, menurut riset lain yang juga dirujuk di buku ini, kali ini dari Michael Norton dan rekan-rekannya, tahun 2009 ternyata enggak. Oh enggak ya? Enggak, menyadari kalau memberi itu punya manfaat emosional buat diri sendiri, mereka nyebutnya efek dari belanja prososial, istilah akademis buat make uang atau sumber daya buat orang lain, itu ternyata tidak mengurangi dampak positifnya pada kebahagiaan kita. Oh, syukurlah. Jadi kita nggak perlu ngerasa pamrih atau bersalah gitu ya, karena tahu kalau memberi itu juga bikin kita happy. Persis, kedermawanan itu benar-benar situasi yang menang-menang lah. Orang lain dapat manfaat dan Anda pun ikut merasa lebih baik. Pengetahuan kalau Anda bakal merasa lebih baik itu nggak serta-merta ngebatalin perasaan baik itu sendiri. Oke. Jadi silakan aja memberi dengan kesadaran penuh akan manfaatnya buat diri sendiri, itu nggak masalah, tetap dapat kok cahaya hangatnya itu. Wih, lega dengernya. Nah, sebelum kita tarik kesimpulan akhir nih, pembahasan soal memberi secara diam-diam di bab 11 ini, ada kaitannya nggak sih sama tema-tema lain di buku The Happiness Files ini? Biar kita dapat gambaran besarnya gitu. Ada beberapa kaitan yang menarik dan saling menguatkan sebenarnya. Misalnya nih, bab 8 di buku ini judulnya kira-kira kekhawatiran uang Anda mungkin menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Menarik. Di bab itu, penulis nyaranin kalau salah satu cara buat melepaskan diri kita dari keterikatan yang nggak sehat sama uang atau kecemasan finansial yang berlebihan, itu justru dengan memberikannya. Oh, justru dengan memberi ya? Iya, jadi memberi di sini dilihat bukan cuma soal bantu orang lain, tapi juga sebagai latihan. Ya, latihan spiritual atau psikologis gitu buat diri sendiri, biar lebih merdeka dari uang. Wah, keren juga ya perspektifnya. Jadi memberi bisa jadi terapi buat kekhawatiran soal duit. Ada lagi nggak kaitannya? Ada juga di bab 12 yang judulnya Cara Membeli Kebahagiaan. Di bab itu, memberi uang disebut sebagai salah satu dari 3 cara paling efektif buat membeli kebahagiaan, pakai kelebihan pendapatan kita. Oh iya, 2 lainnya apa? 2 cara lainnya itu adalah membeli pengalaman, apalagi kalau bareng orang lain, dan membeli waktu. Misalnya bayar orang buat ngerjain tugas rumah tangga yang kita nggak suka.
Oke. Pernah dengar tuh soal beli pengalaman sama waktu. Nah, jadi kelihatan banget kan tema memberi ini konsisten muncul sebagai strategi kunci buat ningkatin kesejahteraan di sepanjang buku ini. Oke, jadi jelas ya benang merahnya. Kalau gitu, mari kita coba rangkum nih, inti dari obrolan kita hari ini, yang fokusnya dari bab 11 tadi. Apa sih kesimpulan utamanya? Kayaknya cukup jelas ya. Memberi secara pribadi atau bahkan anonim, itu tampaknya nawarin jalan ke kebahagiaan yang lebih dalam, lebih otentik, dibanding kalau kita memberi terang-terangan atau buat cari pengakuan. Betul. Dan ini bukan cuma nasihat kuno dari Maimonides aja, tapi juga didukung sama temuan-temuan riset psikologi modern kan? Iya, betul. Jadi pesan praktisnya buat kita semua sebenarnya sederhana aja sih. Pertama, pastiin niatnya lurus. Memberi karena mau, bukan karena terpaksa. Itu penting banget. Oke, sukarela. Kedua, coba cari cara memberi yang sekaligus jadi ajang ekspresi diri, yang nyambung sama nilai-nilai personal Anda. Yang gue banget tadi ya. Ketiga, kalau situasinya memungkinkan, coba dilakukan secara pribadi atau anonim. Karena potensinya buat kebahagiaan yang lebih mendalam itu lebih besar. Dan terakhir, nah ini yang tadi kita bahas. Nggak usah khawatir kalau Anda sadar memberi itu baik buat kebahagiaan Anda sendiri. Manfaatnya tetap ada kok. Kedermawanan itu, seperti tadi dibilang, selalu menang-menang. Sip, menang-menang. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ngasih satu pertanyaan kecil buat Anda renungkan sendiri minggu ini. Oh, boleh tuh. Coba pikirkan deh, ada nggak sih satu tindakan kecil memberi, bisa waktu, uang, perhatian, senyuman tulus mungkin, yang bisa Anda lakukan minggu ini secara sepenuhnya anonim? Sesuatu yang murni Anda lakukan cuma karena pengen mengekspresikan nilai yang Anda yakini. Tanpa perlu cerita ke siapapun, tanpa ngarep balasan apapun, bahkan sekedar ucapan terima kasih. Mungkin, ya bantu tetangga diam-diam, atau donasi kecil tanpa nama ke kotak amal. Cuma Anda dan niat baik Anda aja yang tahu. Sesuatu untuk direnungkan, dan mungkin, ya dicoba. Ide bagus tuh buat dicoba. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya ya. Sampai jumpa.